Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memaparkan review jurnal yang berjudul Perumusan Strategi Bersaing Perusahaan yang Bergerak dalam Industri Pelayaran yang disadur oleh Jesslyn Guyana dan Roni H. Mustamu dan diterbitkan tahun 2013. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Muhammad Fahri. Saya Kristianti. Saya Nana Savitri. Saya Riza Natumi. Fenomena dari jurnal ini adalah adanya peluang yang besar di dalam aktivitas perdagangan, khususnya dalam industri pelayaran. Ini membuat pertumbuhan perusahaan di industri pelayaran meningkat. Peningkatan pertumbuhan perusahaan pelayaran jasa pengangkutan juga terjadi pada jasa pengangkutan batubara, akibat melimpahnya sumber daya alam batubara. Adapun kenaikan jumlah pesaing yang masuk dalam industri berdampak pada persaingan ketat sehingga berdampak pula dengan perolehan laba perusahaan sehingga perusahaan harus merumuskan strategi perusahaan yang tepat dalam menghadapi persaingan. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor internal dan eksternal yang dihadapi oleh perusahaan dan merumuskan strategi perusahaan dengan menggunakan pendekatan matriks. Perencanaan strategis kuantitatif atau QSPM dalam menghadapi persaingan pada usaha jasa pengangkutan batubara, khususnya wilayah Samarinda. Perolehan laba perusahaan dari tahun 2008 sampai 2010 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Subjek dan objek penelitian. 1. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang berdomisili di Samarinda. 2. Objek penelitian. Perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk mencari pendapatan melalui usaha pengangkutan barang, khususnya barang dagangan, atau penumpang melalui laut, baik yang dilakukan antara pelabuhan-pelabuhan dalam wilayah sendiri maupun antar negara. Peningkatan pertumbuhan perusahaan pelayaran jasa pengangkutan juga terjadi pada jasa pengangkutan batubara akibat melimpahnya sumber daya alam batubara. HBA atau harga batubara acuan pada bulan Mei 2012 mencapai 102,12 US dollar, turun menjadi 96,65 US dollar pada Juni dan kembali turun kembali 87,56 US dollar pada bulan Juli. Adanya tren penurunan harga batu bara terjadi sejak November 2011 akibat kelebihan produksi akan berdampak pada produktivitas perusahaan pelayaran. Adapun kenaikan jumlah pesaing yang masuk dalam industri berdampak pada persaingan ketat, sehingga berdampak pula dengan perolehan laba perusahaan, sehingga perusahaan harus merumuskan strategi perusahaan yang tepat dalam menghadapi persaingan ini. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandasan tindakan manusia tidak bisa diprediksi dengan satu penjelasan yang mutlak atau pasti, akan tetapi selalu berubah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan observasi. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi yang ditunjukkan kepada direktur utama, direktur, manajer pemasaran, manajer personalia, manajer operasional, dan manajer keuangan. Untuk menguji keabsahan data, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian adalah perumusan strategi perusahaan dengan menggunakan pendekatan matriks, perencanaan strategis kuantitatif atau QSPM adalah strategi pengembangan pasar dengan total attractive score 5,90 dan strategi penetrasi pasar dengan total attractive score 5,10. Hal demikian
menggambarkan bahwa strategi yang digunakan oleh perusahaan sudah tepat, mengingat bahwa tingginya tingkat persaingan maka perusahaan selalu menjaga dan meningkatkan daya saing. Dalam pelaksanaan strategi ini, sangat penting bagi perusahaan untuk tetap mengoptimalkan kompetensi sumber daya manusia, menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengefektifkan fungsi-fungsi manajemen yang terdapat di perusahaan, agar perusahaan bisa menghadapi tingginya tingkat persaingan di industri pelayanan. Kesimpulannya adalah faktor-faktor yang terdapat di lingkungan internal perusahaan mencakup pada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki perusahaan adalah sumber daya manusia. Perusahaan memiliki kemampuan di masing-masing bidangnya. Perusahaan sudah berpengalaman pada kegiatan jasa muat angkut kapal barang dan masih berada pada pemegang generasi pertama. Armada kapal yang dimiliki perusahaan sudah menggunakan teknologi modern dan fungsi-fungsi manajemen perusahaan sudah berjalan dengan baik. Sedangkan kelemahan yang terdapat di perusahaan adalah armada yang dimiliki perusahaan masih belum bisa memenuhi permintaan konsumen. Masih terkendala perihal modal untuk dapat menambah armada yang baru. Perusahaan belum melakukan riset pemasaran dan bentuk penyajian informasi di perusahaan masih belum dikelola dengan baik. Kekuatan penelitian ini adalah memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan sampai latar belakang permasalahan, sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas di dalam jurnal tersebut dan dilengkapi informasi berupa tabel agar pembaca mudah menganalisa perumusan strategi bersaing perusahaan yang bergerak dalam industri pelayaran. Kelemahan penelitian ini adalah tidak memaparkan landasan teori. Itulah hasil mapan review jurnal yang kami lakukan. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Jangan lupa like, subscribe video kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah kembali di video kami. Hari ini kami akan membahas tentang analisis penerapan metode variabel costing dalam perhitungan harga pokok produksi untuk penetapan harga jual. Studi pada pabrik lilin Balistar, Kendall Swat, Gianyar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Fahri. Saya Rizkyanti. Saya Jelasa Fitri. Saya Rizana Tumi. Fenomena dari jurnal ini adalah untuk dapat meningkatkan persaingan dengan perusahaan yang sejenis. Perusahaan dituntut menghasilkan produk dengan harga jual yang standar, tetapi memiliki kualitas yang tinggi. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat dan mengelompokkan biaya-biaya sehingga terjadi akumulasi biaya yang efisien dalam penentuan harga jual produk. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengetahui perhitungan harga pokok produksi untuk menetapkan harga jual. Perhitungan harga pokok produksi untuk menetapkan harga jual dengan menggunakan metode variabel costing dan perbedaan hasil perhitungan harga pokok produksi pabrik lilin Balistar Kendall dengan metode variabel costing tahun 2016. Subjek dan objek penelitian. 1. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pabrik lilin Balistar, Kendall Swat, Gianyar, dan objek penelitian ini adalah laporan keuangan pabrik lilin Balistar, Kendall Swat, Gianyar tahun 2016, khususnya mengenai laporan biaya produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. 2. Objek penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada pabrik lilin Balistar Kendall yang berlokasi di BR Suwat Kaza, Desa Suwat, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah
atau penyajian tahap yang lebih lanjut dari hasil observasi berupa data yang kemudian dianalisis sampai pada pemberian interpretasi. Data yang dihasilkan berupa data terkait dengan perhitungan harga pokok produksi berdasarkan metode variable costing untuk penetapan harga jual. Penelitian melakukan observasi awal tentang penetapan harga pokok produksi dan harga jual pada pabrik lilin Bali Star Candle tahun 2016. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa data biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam pabrik, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Hasil penelitian, produk yang digunakan sebagai sampel untuk menghitung harga pokok produksi untuk penetapan harga jual pada pabrik lilin Bali Star Candle, yaitu produk yang paling banyak dipesan oleh pelanggan dan produk dengan harga jual yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan harga pokok produksi, yaitu digunakan pabrik lilin Bali Star Candle, yaitu dengan menghitung biaya bahan baku yang terpakai. Pada perhitungan harga pokok produksi, menggunakan variabel costing, menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sehingga harga pokok produksi dan harga jual produk lebih tinggi dari perhitungan perusahaan dan terdapat selisih harga pokok produksi yaitu sebesar Rp5.061 dan selisih harga jual produk untuk candle gambar congkel WW 1 meter kali 80 cm kali 60 cm sebesar Rp7.500. Candle gambar black WW 30 cm kali 25 cm dikali 20 cm dan candle gambar WW gold 8 cm kali 9 cm sebesar Rp6.500. Candle gambar WW ditambah tali 25 cm sebesar Rp6.000 dan candle gambar black wash ditambah tali 20 cm sebesar Rp7.500. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perhitungan harga pokok produksi yang diterapkan di pabrik lilin Bali Star Candle dengan perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan variabel costing untuk penetapan harga pokok produksi mengakibatkan harga jual produk menjadi lebih tinggi dari sebelum menerapkan variabel costing. Perbedaan harga pokok produksi ini dikarenakan perhitungan harga pokok produksi dengan variabel costing menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Perhitungan variabel costing menghasilkan harga pokok produksi dan jual yang tidak terlalu tinggi, karena biaya yang dihitung hanya biaya variabel yang terpakai. Dengan demikian, manajer perusahaan dapat mengendalikan biaya karena dengan menyajikan semua biaya variabel dalam satu kelompok tersendiri. Manajemen dapat memusatkan perhatian pada perilaku biaya ini, serta manajemen dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat dikendalikan dalam jangka pendek. Kekuatan pada penelitian ini adalah memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan sampai latar belakang permasalahan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas di dalam jurnal tersebut, dan dilengkapi dengan informasi berupa grafik agar pembaca mudah menganalisa perhitungan harga pokok produksi untuk penerapan harga jual. Kelemahan pada penelitian ini adalah tidak memaparkan landasan teori. Itulah hasil dari video pemaparan kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.